perumahan Jayandaru, di mana 2 minggu lalu juga terjadi kasus pembunuhan serupa di perumahan tersebut. Hingga sekarang masih menjadi misteri siapa dalang dari 2 kasus pembunuhan di perumahan Jayandaru. Polisi masih terus menginvestigasi 2 kasus ini yang diduga masih belum berakhir. Polisi juga masih mencari tahu artisan yang ditinggalkan pelaku di kedua TKP, yaitu coretan darah di dinding yang bertuliskan huruf I dan C. Polisi juga menyuruh warga perumahan Jayandaru untuk lebih berhati-hati sampai dalang pembunuhan berantai ini tertangkap. Huruf I dan C. Jangan-jangan. Halo, Bal. Lo sama anak-anak nanti kumpul kesini ya, ke rumahku ya. Ada urusan penting, oke? Jadi ada urusan apa lo nyuruh kita kumpul di sini, Rik? Gini, kalian tahu kan di perumahanku sedang jadi kasus pembunuhan berantai. Nah, aku pengen kalian bantuin gue untuk nyelesain kasus ini. Hah? Ngapain kita harus selesaiin kasus pembunuhan? Mendingan kita serahin aja ke kantor polisi. Dan lagian kita kan masih anak SMA. Kita bukan detektif. Iya bener, lagian bahaya juga kalau kita ikut kayak gini. Bisa-bisa kita dibunuh lagi sama pembunuhnya. Ayolah guys, kalian ingat kan kakakku dibunuh di kampusnya 4 tahun yang lalu. Nah, gue punya firasat pelaku kasus pembunuhan perumahanku ini sama dengan pelaku kasus 4 tahun yang lalu di kampusnya kakakku. Emang lo tahu dari mana kalau kasus pembunuhan ini sama kayak pelaku kasus pembunuhan kakak lo? Iya bener Rik, emangnya lo tau dari mana? Gini, di kasus pembunuhan berantai kakakku 4 tahun yang lalu modelnya sama kayak gini. Jadi si pelaku ninggalin pesan. Cuma bedanya waktu itu si pelaku ninggalin pesan berupa angka. Derek, di dunia ini banyak kali ya kasus pembunuhan berantai yang meninggalkan pesan kayak gitu. Coba kalian pikir semua ya. Di kasus pembunuhan kakakku 4 tahun yang lalu, si pelaku ninggalin pesan berupa angka 9, 3, dan 25. Dan kasus ini sekarang si pelaku ninggalin pesan berupa huruf I dan C. Oke? Sekarang pikir baik-baik. Huruf I itu urutannya dalam alfabet ke 9 kan? Benar. Terus C urutannya ketiga dalam alfabet. Nah, benar kan? Berarti kasus ini berhubungan. Berarti si pelaku bakal melakukan aksinya lagi. Dan dia pasti akan ninggalin pesan berupa huruf urutan ke-25, yaitu huruf Y. Ya, tapi kemungkinannya kecil kali, Rik. Gue tahu kemungkinannya kecil. Cuma gue punya firasat kalau memang pembunuhnya sama. Karena itu tolong bantu gue ya lah. Yaudah, gue mau bantu lo. Gue sama Dimas juga. Nah, sip guys. Kalian emang sahabat terbaik gue. Terus sekarang gimana? Oke, kita nanti beraksi hari ini. Nanti jam setengah 12 malam kita keliling perumahan ini. Nanti kita mencar carinya, oke? Nah, nanti pas kita mencar, kalau salah satu di antara kita ada yang lihat pelakunya, langsung free call biar kita bisa nangkap sama-sama pelakunya. Wah gila, kita langsung beraksi malam ini. Gak apa-apa wes, kalian minum aja di rumahku. Udahlah, gue ikut aja. Aduh yaudah, gue juga ikut. Aku juga setuju, tapi kalian harus janji. Kalau misalnya nanti gua free call, kalian datang semua, oke? Iya, tenang kok, kita pasti datang. Rik, lo punya daftar korban 2 kasus sebelumnya nggak? Gue pengen tahu. Nih, di HP ku ada. Tapi gue ngerasa aneh deh. Kok nama mereka nggak asing ya di pikiranku? Ya iyalah Rik, mereka kan tetangga lo, makanya lo gak asing. Ya juga sih. Ya udahlah, sekarang kalian pulang aja, buat siap. Nanti sore ke rumahku lagi, terus nanti malam kita beraksi. Sekarang kita mencar, oke? L, lo di blok A dan B. B, lo di blok C dan D. Bal, lo di blok E dan F. Gue akan di blok G dan H. Paham? Kalian semua sudah bahas yang kan? Sudah ya, udah. Oke, sip kalau gitu. Rik, ngomong-ngomong, di kasus pembunuhan sebelumnya kakak lo korban keberapa? Kalau gue korban terakhir, Bal, dia ditusuk di perut. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau nggak salah menurut informasi polisi, si pelaku itu kalau melakukan aksinya dia selalu menyetel lagu Belum Sande, oke? Rik, menurut lo kita bisa nggak nangkap pelakunya? Buat takutnya kita kenapa-napa lagi. Ayolah, di kamus kita nggak ada kata nggak bisa, oke? Ya udah, sekarang kita mencar.
Oke? Ini ngeri banget sih. Mana sepi, ngeri. Suara apa itu? Hal, sial. Aneh kalau kasus ini berkaitan dengan kasus kakaknya Arik. Apa para korban ini memiliki hubungan yang saling berkaitan? Atau mungkin pembunuh hanya asal membunuh saja? Oh, jadi benar kakaknya Arik korban terakhir. Tunggu dulu. Oh, aku sekarang paham dengan kasus ini. Aku harus segera menelpon Arik. Halo Arik, kita harus kumpul sekarang. Hah? Emang kenapa? Gue paham sama kasus ini. Sebenarnya korban berikutnya. Woi, siapa lo? Bang, lu nggak apa-apa? Wih, gimana Rik? Rik, sebenarnya Dim, lu cepet bawa Iqbal ke rumah sakit dan telepon polisi segera di sini, oke? Wow. Emangnya lu mau ngelawan dia sendirian? Iya, gue gak akan biarin orang yang telah membunuh kakakku dan melukai sahabatku akan kabur, oke? Siap, kehilangan jejak. Halo, apaan? Rick, cepet kesini. Gue nemu penjahatnya. Lo di mana sekarang? Gue sekarang ada di A9. Cepet kesini. Tunggu gue, jangan tindak gegabah ya. Syukurlah. Ampun, parah sekali. Lo gak apa-apa ya? Sian lu, Rick. Katanya telat. Lo yang bunuh kakak gue 4 tahun yang lalu kan? Masuk lo apa? Udahlah, gak usah lupa-lupa gitu. Sekarang gue akan nangkep lo dan bawa lo ke penjara. Wah, kalian tidak apa-apa? Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Kalian tidak duduk apa, Kak? Ikut saya aja. Itu siapa itu? Tempat kamu? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Bawa dia. Kamu berhasil. Iya ya. Akhirnya aku bisa balas dendam kematian kakakku. Yang penting kan kasusnya selesai. Pembunuhnya sudah tangkap. Udah malam nih. Udah jam 11. Pulang aja ya. Oh, ya udah deh, ayo pulang dah. Udah jam 11 nih. Capek banget sih. Halo, Bang. Lu udah sadar? Rick, lo cepat pergi dari rumah lo sekarang. Kenapa? Kasus pembunuhannya belum selesai. Maksud gua belum selesai? Iya, gue tahu. Tapi orang itu bukan pembunuh yang sebenarnya. Pembunuh yang sekarang ditangkap itu bukanlah pelaku dari kasus pembunuhan di daerah perumahan lo. Mungkin aja waktu itu dia memang membunuh orang, tapi dia bukan pelaku dari kasus pembunuhan berantai di daerah perumahan lo. Dia nggak ada hubungannya sama kasus pembunuhan berantai ini. Tunggu. Kok lo bisa tahu kalau dia bukan pembunuh sebenarnya? Apa lo ingat sama korban-korban 2 kasus sebelumnya di kasus pembunuhan perumahan lo?
Ya, terus kenapa? Lo sadar gak kalau semua korban itu adalah keluarga dari 3 mahasiswa yang mati di kasus pembunuhan kampus kakak lo? Nah, urutan kematian dari 2 kasus sebelumnya yang terjadi di perumahan lo itu sama kayak urutan kematian di kasus pembunuhan kampus kakak lo. Berarti target terakhir si pembunuh itu adalah lo, Rick. Sesuai kayak kematian kakak lo yang matinya di urutan keempat di kasus pembunuhan di kampusnya. Apalagi sekarang orang tua lo sedang di luar negeri. Berarti targetnya hanya lo, Rick, yang sendirian di rumah. Berarti gue targetnya. Iya bener, makanya cepet pergi dari rumah lo sekarang dan lapor polisi. Berarti pelakunya berhutang. Oh shit.